Seleksinya lintas negara, jadi semuanya. Jadi tidak ada misalnya mewakili negara, enggak. Jadi di tahun 2020 saya pernah dapat penghargaan internasional juga. 2021 nasional itu udah beberapa kali. Kalau yang paling bergengsi yang ini, karena ini PBB nggak langsung, UNESCO. Kalau sebelum-sebelumnya saya dapat dari lembaga internasional, itu penghargaan tentang memberikan kontribusi di dunia pendidikan. Tribuners, dari ruang-ruang kelas di sudut kota Pontianak lahir sebuah inspirasi, sosok sederhana namun dengan semangat luar biasa untuk mengubah cara kita belajar. Inilah kisah inspiratif tentang dedikasi, inovasi, dan cinta terhadap ilmu. Inilah kiprah Rahmat Putrayuda, seorang guru SMP Negeri 13 Pontianak yang mengharumkan nama bangsa di panggung dunia. Seperti apa cerita kiprah Rahmat Putrayuda? Ikuti Saksi Kata Tribun Pontianak. Bisa diceritain ini bagaimana awal mula bisa melakukan pembelajaran lewat AI? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi kiprah saya sebenarnya karena udah lama mengajar ya, pengalaman mengajar yang cukup lama, udah hampir 16 tahun, lebih lah dari 16 tahun. Jadi kita pengen menggunakan berbagai macam cara sih untuk anak tuh biar pertama aktif, lalu biar anak-anak tuh attract lah, tertarik dengan pelajaran. Jadi langkah-langkahnya tidak cuma dengan AI, dengan macam-macam permainan. Nah, salah satunya AI itu karena pertama karena marak, tren, yang kedua karena mempermudah. Kan konsep kita ini bagaimana mempermudah, selain anak mudah belajar, kita pun mudah untuk ngajar. Nah, jadi salah satu saya carilah tools yang memungkinkan saya untuk mudah ngajar. Mudah ngajar tuh dengan ada bantuan asisten lah ya, dan anak pun mudah untuk mendapatkan perspektif dalam materi, suatu materi. Nah, salah satunya saya menggunakan AI itu karena ada salah satu AI namanya LM Notebook yang di situ dia menginteraktifkan suatu materi menjadi sesuatu yang lebih interaktif, biar jadi anak-anak tuh seolah jadi penonton tapi dia dapat materi atau mendapatkan esensi dari suatu materi yang diajarkan. Coba. Pak, kalau ini metode pembelajarannya ini seperti apa? Kalau metodenya kita hanya menggunakan, intinya metodenya kita pengen anak-anak tuh menggunakan media. Jadi ini sebagai media aja sih. Hanya sebagai media, bukan metode tapi media dalam pembelajaran. Jadi materi-materi yang sudah ada, yang kita punya, itu kita minta anak-anak upload. Mirip sebenarnya dengan as PDF ya, kita bisa nanya gitu kan. Tapi ini berbeda karena dia akan mempersempit ruang lingkup materi itu. Di dalam dia tidak mungkin bias informasi. Jadi informasi yang ditanyakan oleh siswa itu seputar dengan sesuatu yang kita upload. Cuma dia lebih enaknya itu dia bisa memuat 50 sumber. Jangkauannya itu 50 sumber. Jadi kita bisa masukkan PDF, tidak cuma PDF, kita bisa masukkan video, kita bisa masukkan segala jenis media di dalamnya. Media-media berhubungan sama materi kita masukkan. Anak-anak bisa interaktif untuk bertanya di situ. Dan plus dia bisa mendesain podcast. Jadi kita bisa klik satu fitur, dia podcast kayak ngomong dua orang tentang materi itu. Nah, itu memudahkan kita karena anak-anak ini kan sekarang sering disajikan dengan suatu tontonan. Nah, jadi di sini anak-anak nonton seolah kayak nonton podcast, tapi itu sebenarnya materi dari pelajaran. Jadi ini alat ya, alat atau media pembelajaran. Ada nggak sih Pak namanya? Nama, ya, kalau nama program dari UNESCO-nya. Kalau nama program dari UNESCO-nya itu memang interactive learning, innovation gitu. Jadi dia memang pengen cari inovasi-inovasi pembelajaran yang memang bisa membantu pembelajaran. Nah, salah satunya saya menggunakan AI ini. Nama aplikasinya LM Notebook dari Google. Pak, kan mendapat penghargaan dari UNESCO ya. Bagaimana sih Pak perasaannya, nyangka lah pertamanya bisa dapat penghargaan internasional? Tapi sebenarnya saya dapat penghargaan internasional ini bukan cuma sekali, dah sering dah. Nah, dah sering itu di tahun 2020 saya pernah dapat penghargaan internasional juga. 2021 nasional itu udah beberapa kali. Jadi karena sudah sering, jadi tidak terkejut benar lah. Walaupun sebenarnya kalau yang paling bergengsi yang ini, karena ini PBB nggak langsung, UNESCO. Jadi yang paling bergengsi memang di tahun ini itu karena penghargaannya dari lembaga yang kredibel, yang jelas gitu, orang semua tahu lah. Kalau sebelum-sebelumnya saya dapat dari lembaga internasional itu penghargaan tentang memberikan kontribusi di dunia pendidikan. Tahun 2020 pernah, 2021 itu dari LPDP karena saya alumni LPDP.
Di situ kita juga dapat penghargaan nasional dari Kementerian Keuangan. Dan itu 2 kali berturut-turut. Lalu kita juga pernah dapat penghargaan dari Uni Eropa, 2 kali dari Uni Eropa. Jadi sebenarnya udah sering. Cuma yang bergengsi sekali ini yang saat ini karena UNESCO sendiri yang memberikan rekognisi atau memberikan memberikan legitimasi untuk kita, dan itu bangganya karena satu-satunya di Indonesia itu program kita ini. Kalau yang di UNESCO kan dia bahasa Inggris ya, Pak? Bahasa Inggris. Nah, kalau yang sebelum-sebelum ini pelajaran apa, Pak? Umum atau gimana? Umum, sebelum-sebelumnya umum, dan itu kontribusinya lebih ke sosial. Jadi di tahun 2021 misalnya, itu saya dapat penghargaan karena memberikan kontribusi. Saya melatih guru se-Indonesia karena jumlahnya luas. Kenapa bisa banyak? Karena online kan. Karena online saya bisa nampung seluruh guru, dan saat itu belum ada pelatihan yang webinar besar seperti yang saya lakukan itu belum. Pertama kali itu tahun 2020, pertama kali Covid. Saya langsung buka webinar pelatihan workshop beberapa bulan panjang. Itu seluruh guru di seluruh Indonesia. Sudah terkumpul saat ini 20.000 guru yang sudah kita latih. Nah, karena kontribusi itu, pelatihan gratis itu sosial, kita dapatlah penghargaan memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan. Tuh. Pak, untuk yang dari UNESCO sendiri ini, Pak, pas diterapkan nih bagaimana kayak respon dari murid-murid gitu? Respon anak-anak pastinya karena ini kan secara manusiawi dan secara psikologi anak ya. Jadi mereka tuh dikasih sesuatu yang baru, mereka tuh tertarik. Itu yang pertama, mereka tertarik. Dan mereka lebih nggak malu bertanya. Kadang-kadang anak-anak malu nanya. Di situ mereka bisa nanya apapun yang memang mereka ingin tahu. Dan di situ itu jadi alat asisten sepanjang hari mereka. Mereka bisa tanya karena di HP nanti aplikasinya. Bisa nanya apapun di situ, termasuk bisa memprediksi soal-soal ulangan misalnya. Dan itu salah satu latihan-latihan mereka. Jadi mereka bisa melatih untuk menjawab soal. Misalnya contoh pasten. Pasten itu ada materi di SD misalnya, kalau memang SD punya, karena saya pernah ngajar SD juga. Pasten itu ada materi di SMA, ada di mahasiswa dengan grade level yang beda-beda. Nah, kita mengerucutkan materi ini hanya untuk SMP dengan materi yang sudah kita masukkan tadi. Artinya mereka akan menjawab sesuai konteks anak-anak SMP. Karena materi yang kita masukkan sebagai sumber itu materi anak SMP. Mungkin itu. Kepanjangan saya ngomongnya, enggak? Oke. Ini Pak, apa sih Pak yang membuat bisa dinobatkan oleh UNESCO gitu Pak? Dan Bapaknya apakah ada seleksi antara negara-negara lain atau gimana? Seleksinya lintas negara, jadi semuanya. Jadi tidak ada misalnya mewakili negara, enggak. Jadi lintas. Jadi pada saat itu kita diminta untuk mengirimkan video ngajar, lalu kita diminta untuk mendeskripsikan seperti apa, case-nya seperti apa, masalahnya, penyelesaiannya gimana, dan semuanya itu ada di dalam seperti esai ya. Esai kita menyampaikan program kita, termasuk videonya kita dampingi. Ada penjurian. Nah, namun penjurian ini kan kita tidak tahu nih, tapi ada namanya rubrik. Dia menilai dari sisi inovasinya apa, itu ada. Tapi kita tahu nilainya berapa dibanding negara lain, itu kita tidak tahu. Yang jelas pada saat itu di tanggal 17 September kemarin itu pengumuman, dan saya dihubungi dari pihak delegasi UNESCO untuk Indonesia yang menghubungi saya untuk mengklarifikasi atau untuk mengkonfirmasi kehadiran mereka, karena mereka diundang. Alasan mereka diundang karena saya terpilih, jadi mereka diundang atas nama negara. Yang mewakili pada saat itu harusnya yang diundang itu wakil menteri Wamen, Menteri Pendidikan, tapi yang hadir pada saat itu Muhammad Umar, yaitu duta besar kita untuk Perancis, karena kegiatannya dilakukan di Perancis, karena markas UNESCO itu di Perancis juga. Jadi mereka melakukan simposium lah ya, atau seperti summit ya, summit ke tahun 2025 itu dikumpulkan semua yang menang, tapi yang dipanggil itu adalah Menteri Pendidikan masing-masing, ada yang diwakili oleh KBRI dan lain-lain. Jadi pihak KBRI lah yang hadir di sana, dan di situ bentuk komitmen dari pemerintah ya untuk hadir di sana dan juga menyampaikan program-program pendidikan yang ada di Indonesia juga sekaligus. Jadi seperti promosi Indonesia itu tidak kalah lah dengan negara-negara lainnya. Berarti kalau untuk di Indonesia, Bapak sendiri yang dari Indonesia atau? Kalau yang daftar dari Indonesia berapa itu saya tidak tahu. Tapi dari ribuan aplikan ini yang lolos untuk dapat penghargaannya itu memang Indonesia saya satu-satunya.
Tribuners, Rahmat Putra Yuda telah membuktikan bahwa inovasi tidak selalu lahir dari kota besar, tetapi dari hati yang besar. Bahwa teknologi bukan pengganti guru, melainkan sahabat terbaik dalam mendidik generasi penerus bangsa. Melalui semangat kerja keras dan kecintaan kepada ilmu, Yuda bukan hanya mengajarkan bahasa Inggris, tetapi juga mengajarkan arti dari belajar untuk berubah. Demikian program Saksi Kata, sampai jumpa di program Saksi Kata berikutnya.
Tribun X, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.